Baik, selamat datang di hari kelima ya untuk training percepatan, di mana di hari terakhir ini kita akan melakukan refleksi di mana hasil karya peserta, di mana hasil karya dari apa yang sudah dikerjakan ini ditampilkan. Nah, kalau saya pantau dari yang tadi gitu ya, itu memang yang ngumpulin tugas ada beberapa gitu ya. Bahkan sampai di sini gitu ya, baru yang Mas Rafa nih, yang lain belum ada yang ngumpulin sampai, Stylescape gitu, sorry sampai brand guideline. Nah, di sini Unyil Gaming juga sudah bikin untuk, desain yang aplikasinya, jadi yang modul 3 ya, modul 3. Sehingga unda-undi nih gitu, tapi tetap lebih susah yang brand guideline sih. Nah, terus kemarin kan ada sebenarnya dari Mas, Surya gitu ya, yang memberikan tentang pembuatan, brand guideline-nya. Nah, itu di brand guideline itu, di situ kan sebenarnya nggak ada, tapi tetap dikerjakan. Nah, jadi sambil nunggu nih, kita mau coba lihat soal Jawa Timur ya. Jadi, yang jelas gitu ya, temanya itu kalau seingat saya tuh, yang ini nih dikasih gitu ya. Nah ini, sebenarnya karena ini adalah, lambang kota Jember gitu ya, atau misalkan maskot kota Jember gitu ya, maskot kota Jember misalnya. Nah itu kan adalah misalnya, macan raung gitu ya. Nah tapi itu saya, apa namanya, di Jawa Timur ini nih saya nggak tahu nih burung apa sih sebenarnya ini nih. Ini logo siapa sih sebenarnya nih, ini belum tentu tentang Jember ya, gitu ya. Saya nggak tahu nih siapa, sehingga ini jadinya membuat orang tuh jadi ngambil bentuknya kayak begini gitu. Padahal nih saya nggak tahu ini tuh siapa gitu, nggak ada penjelasan tentang dia sebenarnya. Nah, tapi di sini kan Jember World Beach Game gitu kan ya. Nah, sehingga sebenarnya yang identik itu dengan, eee, gambar macannya gitu kan. Nah, kalau macan tuh kan sebenarnya rada lucu ya gitu, karena lucunya itu apa, lucunya itu kalau misalkan dipanjangin gitu ya, itu kita bisa ngambil yang kayak, olimpiade-olimpiade yang pakai macan gitu. Jadi misalnya kayak di Cina gitu kan ya, itu ada beberapa yang, apa, tokohnya itu macan gitu, yang di Indonesia saya lupa deh, apakah harimau Sumatera atau enggak gitu. Tapi pokoknya dia, yang jelas bisa diturunin. Nah, sehingga, ini nggak tahu nih, apa memang ada upaya, penyesatan gitu ya, sehingga, ada yang ngambil bentukan kayak gini gitu ya, padahal dia tidak relate dengan Jember gitu. Jadi tidak relate dengan Jember, sehingga, kalau misalnya tadi kita lihat gitu bahwa Jember itu adalah si ini, si Jura gitu ya, atau, apa namanya, macan raung gitu ya. Nah, ini merupakan, 2 macan yang, boleh dibilang keren gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat gambar-gambarnya tuh, nah inilah nih, ini mestinya dia nih yang, eee, apa namanya, yang menjadi duta olahraganya gitu, gitu ya. Nah jadi ini nih siapa aja nih, Singa Ulung ya. Nah ini kan Jawa Timur nih, macan raung gitu kan. Ini ada si Ranca, Jalan Kencak gitu ya. Si Babat, nah Banteng Baluran, Babal Babal gitu ya. Si Beki, Ayam Bekisar. Nah, ini kan misalnya, beberapa gitu kan ya. Nah, ketika emang udah ini sebenarnya bisa ngambil, apa namanya, bentuk macan ini seperti ketika kita
membuat yang Bali gitu. Nah, ini kan lucu ya. Misalnya ini si macan raung gitu, terus kemudian nanti ini ditiru bentukan ombaknya gitu kan ya. Nah, ini nih bentuk-bentukan kayak gini nih udah identik banget nih sehingga bisa agak modern dan bisa keren gitu ya. Nah, kalau Manado misalnya ngambil bentuk logonya kayak begini karena selalu ada sunset. Nah, ini kita mau ngambil kayak begini juga boleh banyak gitu, bagus ya. Ini prosesnya ya. Jadi prosesnya itu kita mencoba untuk mikirnya gini, nih kira-kira apa sih yang relate gitu. Jadi jangan nyari apa ya, jangan nyari ini jangan referensinya begitu tuh, terus ada yang bikin bentuknya kayak begini gitu ya. Kalau kita ngeliat juara satunya ini kan Yasid nih kan, saingan gitu ya. Nah, Yasid ini eh setelah kita analisis, CE lah gitu ya. Jadi ketika saya kemudian Bu siapa Dini sama Mas Surya analisis gitu sebenarnya ini masih bisa dilawan gitu karena sorry Yasid ini nggak punya sense alignment dia. Jadi senengnya tuh berantakan ditumpuk-tumpuk kayak gini gitu. Which is itu udah membuat pasti si juri itu sebel gitu ya. Saya aja ngeliatnya nih apaan sih ditumpuk-tumpuk semua. Kayak gambar ditumpuk-tumpuk jadi orang informasinya nggak jelas gitu. Seneng banget nih pakai gaya ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, terus kemudian eh, di sini gitu ya, bikin mind mappingnya juga Yasid ini kemungkinan besar baru belajar dari 2020 gitu. Jadi udah agak ketinggalan gitu. Sementara di tempat saya udah belajar dari tahun 2022 sama 2021 ya, udah combine. Jadi dengan tampilan kayak gini nih sebenarnya udah nggak main lagi nih. Ini udah tampilan 2020 ya udah ketinggalan 3 tahun ya, gitu ya. Masih gayanya kayak begini gitu. Nah terus, nah ini juga soalnya gitu ya, apa? Soalnya nih jangan panitia Jawa Timurnya itu ngasih yang apa namanya masih 2020 gitu, sehingga ini kayaknya gaya-gayanya 2020 walaupun saya tidak berani menjudge gitu ya, tapi 2020. Nah, terus mood board ini nggak ada sense ini sama sekali gitu, nggak ada sense apa namanya benar-benar kayak alignmentnya tuh nggak ada gitu. Jadi ngelihat mood board kayak gini semuanya hancur gitu kalau saya lihat gitu ya. Ambil referensinya hancur, ininya hancur gitu sehingga ini di modul satu sih nilainya jelek dan memang yang latihan bareng saya yang juara 3 itu eh, apa dia di sini nilainya paling tinggi ya gitu ya. Terlepas dari ada kendala apalah salah input atau apa, tapi secara visual tuh kalau menang kelihatan kok gitu maksudnya. Kalau menang kelihatan, kalau kalah juga kelihatan gitu kan. Tapi kita tinggal lihat nih bagus kalah kenapa? Oh nggak komplit mandatorinya gitu kan ya. Nah terus yang ini tuh saya lupa sebenarnya ada websitenya ya. Jadi ada websitenya gitu. Jadi di sini dia eh, untuk modul satunya sih kalau saya bilang inilah. Nah terus juga ketika di sini dia ngambil bentuknya kayak voli gitu ya, itu boleh dibilang ini cukup relevan gitu ya, cukup relevan, tapi sebenarnya bisa di-enhance lagi gitu, karena ini nggak ada jember-jembernya sama sekali gitu loh. Ya, nggak ada jember-jembernya sama sekali, sehingga jembernya itu mesti dimunculin dalam bentuk sesuatu yang jember gitu. Sehingga itulah tadi si macan raung bisa. Kalau ini kan dia ada identitas banget nih, gitu kan. Yang di Bali ini identitas banget tuh. Ini sangat-sangat apa identik dengan Bali gitu. Jadi kalau udah ngomongin kayak gini nih pasti udah aja gitu kan ya. Nah, gitu ya. Terus apa anok gitu. Jadi kalau kita ngelihat bentuk aslinya begini sehingga ketika disuruh cari referensi, referensinya itu jadinya agak-agak kurang gitu loh. Nah, ini kan keren nih misalnya ada orang gitu ya, terus kemudian ada matahari gitu kan. Ya. Ini kan keren gitu.
batal, ya batal kali ya. Jadinya di mana nih nggak tahu nih. Nah, ini kan juga udah keren gitu ya. Oh, kalau ini ruwet nih, tapi keren. Nah, ini juga bagus gitu kan ya. Gaya-gayanya kayak Picasso, ada art-artnya gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Referensinya dibenerin gitu ya. Referensinya dibenerin gitu kan ya. Nah, kita benar-benar membuat sesuatu hal yang memang luar biasa gitu kan ya. Kalau kita dapat referensinya oke gitu. Nah, terus ini apa ya? Di modul 2 gitu ya. Kita coba lihat modul 2-nya dulu gitu. Nah, itu modul 2 nih ini mengganggu nih terus terang gitu. Jadi orang jadi apa gue pakai ini aja, padahal ini siapa nih? Gue nggak tahu. Apakah dia termasuk logo dari salah satu kabupaten gitu. Terus di sini nah, berupa produk GSM. Nah, ini nih soal kayak gini Bapak dan Ibu gitu ya. Eh jangan diulang nih kalau nggak ada appendix-nya ini salah nih sebenarnya soalnya. Saya berani bilang gitu kenapa? Karena tugas 5 membuat GSM. GSM itu harus ada spesifikasinya. Ini nanti kalau misalnya ketemu siapa ya, Rois atau apa gitu, ini tolong dibuat gitu ya, tampilannya walaupun Rois itu jauh lebih hebat dari saya, tapi kalau soal-soal kayak gini mestinya level detailingnya nggak boleh kayak begini gitu. Saya aja di tingkat kabupaten aja itu kalau bikin soal pasti ada appendix-nya. Ini nggak ada appendix-nya nih gitu. Apa saya yang nggak dapat saya nggak tahu ya. Tapi maksudnya semua kata-kata, semua yang dibuat di sini itu nggak usah anak mikir gitu loh. Akan sangat lama gitu loh. Jadi kalau mau bikin soal yang memang standarnya tuh terukur gitu. Targetnya jelas. Semua teks masuk nggak? Ya masuk. Semua halaman ada nggak? Ya ada. Apa? Eh, halaman ini terpenuhi nggak? Ya gitu. Misalnya halaman ini tuh harus ada beberapa gambar gitu kan ya, memakai satu ilustrasi di tiap gambar, itu ada nggak? Nah ini kalau soalnya kayak begini doang gitu ya, misalnya sistematikanya ada, ini berarti yang salah anaknya gitu loh. Nah tapi kalau sistematikanya di sini nggak ada gitu ya, adapun sistematika perancangan GSM terlampir pada soal ini. Kalau misalnya sistematikanya nggak ada, ini salah. Tapi kalau misalnya di sini dia udah suruh bikin 7 halaman gitu ya, ini nggak ada teksnya, ini salah nih sebenarnya. Emosi saya. Ngapa bikin soal tingkat provinsi misalnya eh, nggak detail kayak begitu gitu loh. Orang yang di tingkat kabupaten aja detail kok gitu. Jadi menyajikan desain bebas dan kreasi ini tuh susah gitu. Sesuai kreativitas peserta LKS SMK gitu. Menyajikan contoh aplikasi atau penerapan logo. Apa aplikasinya gitu loh. Nah, ini yang ribet nih. Soal kayak gini ribet. Soal yang open apa namanya? Pemikirannya itu jadi bercabang sehingga kalau kalah suka protes. Apalagi misalnya yang nambahin halaman dibilangnya itu lebih baik daripada yang halamannya ngepas. Itu repot tuh. Tapi kan saya bukan jurinya ya. Dan saya juga nggak bakal diajak jadi juri di tingkat Jawa Timur karena apa namanya, ngedatenginnya jadi mahal lah gitu ya. Walaupun saya sih jujur aja misalnya diundang ke kabupaten-kabupaten tuh, ya cuman 1-2 hari gitu ya, saya asal dibayarin ongkosnya aja. Sekarang nih saya bilang nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu. Yang penting
diajak apa namanya, nguji gitu ya, terus kemudian ongkos pulang perginya dipulangin, nginepnya jangan disuruh di masjid gitu. Nah, itu boleh gitu. Jadi saya kepengen istilahnya menstandarkan. Jadi jangan sampai juri-juri yang apa ya, tingkat-tingkat lokal itu dia tuh masih aja pakai standar itu gitu kan, nanti gap gitu loh. Jadi seolah-olah orang tuh yang ikut lomba di tingkat kabupaten tuh nggak pernah merasakan nikmatnya soal tingkat LKSN gitu loh. Yang ada tuh cuman ya pokoknya 1 hari lah. 1 hari tuh bisa kok dipres. Sekali lagi saya bilang karena yang jelas sistematika pemikirannya dapat plus satu aja aplikasi gitu dari pemikiran itu. Misalnya disuruh bikin poster, misalnya disuruh bikin kemasan tuh boleh. Tapi jangan suruh bikin logo, suruh bikin kemasan, jangan. Sistematikanya di modul 1 tuh oke. Nggak apa-apa seharian, kan yang penting sehari. Kalau misalnya 2 hari ya boleh, nggak apa-apa juga gitu. Nah jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang membuat kita tuh jadi kayak semacam apa ya, banyak ketimpangan, kasihan gitu ya. Nah ini kayak gini nih memusingkan sekali nih terus terang. Untuk level soal provinsi mustinya lebih detail kayak gini. Kata-katanya musti apa, ada keterangan teksnya, ya kayak soal nasional deh. Jadi Bapak dan Ibu nanti boleh bilang gitu kalau misalnya di tingkat kabupaten dan itu di tingkat kabupaten suka nyerah aja sih kadang-kadang. Karena memang udah diatur gitu kali ya. Tapi bilang boleh ditentukan gitu yang udah menang duluan misalnya gitu ya. Yang udah pasti menang duluan ditentukan silakan. Tapi diuji dengan soal yang kualitas nasional dong gitu. Kan malu gitu. Kalau misalnya di tingkat provinsi nggak bisa apa-apa gitu. Walaupun dengan ya udah ntar gampang provinsi dilatih lagi. Ya kan ada baiknya kalau misalnya dipersiapkan di awal gitu kan. Nah jadi ini dengan kondisi kayak begini, ini open ended banget nih, membuka banget nih. Sehingga kayak gini nih, ini kan kata-katanya dia nyari sendiri gitu. Terus tipografinya begini gitu kan ya. Terus ada pembagian logo, terus ini juga save area nggak dijelasin apa save areanya. Masa ya sorry ya, gitu ya. Masa misalnya GSM kayak begini gitu kan ya. Gitu kan ya, nggak ada keterangannya. Ini apa nih? Warna kayak begini misalnya apakah warnanya itu pakai kode sekian, apa pakai Pantone gitu, apa nanti di sini gitu. Nggak jelas gitu, signature color-nya itu dibuat logonya masing-masing, padahal cukup satu logo dengan warna. Ini pun signature color dibuat di sini, tapi nggak ada, apa namanya, nggak ada, kode warnanya gitu loh. Pusing nggak tuh? Coba bedain, bandingin sama yang tingkat Jawa Tengah pertarungannya. Wah, serem. Itu lebih serem daripada nasional kalau saya bilang ya, yang di Jawa Tengah tuh. Jadi, bukannya saya bilang ini, enggak gitu. Kemampuan waktu bertanding di Jawa Tengah itu lebih jelimet lagi daripada misalnya penafsiran yang ada di nasional. Walaupun di nasional tetap ketat karena apa? Karena eh, kita harus bertarung dengan orang-orang yang udah punya kemampuan yang mirip-mirip gitu. Tapi di tingkat provinsi kemarin nanti kapan boleh cerita gitu. Saya nggak tahu ASI mau diundang apa enggak. Yang jelas gurunya sih kalau yang tanggal 19 ikut Bu Dini gitu. Yang nanti yang masih 2 minggu lagi ya, itu Bu Dininya ikut gitu. Tapi, saya ngerasa bahwa ketika itu dilombain, itu tuh agak-agak absurd gitu. Ya semua peserta boleh mendapatkan 3 pilihan soal, sama sebelahnya beda gitu kan ya soalnya, dicariin berpuluh-puluh topik sama panitianya, terus kemudian disuruh milih, dan disuruh nentuin sendiri strateginya gimana gitu. Metode menganalisis strateginya begini, pakai 5W1H, tadinya mau ada SWOT juga, wih keren kan ya. Nah terus di situ kan problemnya apa? Ketika kita bikin SWOT berarti kan, eee, SWOT-nya visualnya juga harus bagus kan, gitu kan. Masa cuma ditulis SWOT, apa namanya, strength-nya apa, weakness-nya apa, gitu kan ya, opportunity-nya apa.
thread-nya apa, kan nggak mungkin gitu cuman teks gitu doang. Tapi harus divisualin dengan keren. Nah gitu ya. Jadi, ASIH itu kemarin waktu di tingkat, provinsi itu boleh saya bilang sih dia rada-rada, apa namanya, harus mengandalkan keuletan, tapi waktu itu untungnya masih aman ya, waktu itu aman. Jadi, eee, bikin ininya aja tuh mood board-nya tuh berkali-kali gitu kalau nggak salah, 2 kali apa. Jadi hari pertama bikin mood board, hari kedua bikin mood board lagi sampai, gitu kan ya. Tapi ya menang gitu dan ketika, para teman-teman saya yang masih diajak jadi juri itu dan teman saya yang gantiin saya jadi juri itu bilang, "Aslinya emang jauh sih, Pak." Nah, kan enak tuh kalau digituin gitu ya. Jadi memang beda gitu, pemahamannya tuh beda. "Oh, selamat ya Pak Toto," gitu ya. Okelah, nggak jadi juri nggak apa-apa. Tapi, saya bisa membuktikan bahwa kalau kita udah tahu pattern-nya dan nggak pernah diajak lagi, karena satu harus perwakilan nasional katanya, tahun ini juga paling nggak diajak lagi gitu, sama Jawa Tengah gitu ya. Nggak pernah masuk di database padahal udah 4 tahun jadi juri tuh, gitu. Tapi selalu yang diajak tuh si siapa, Mas Ganjar gitu, kemudian diganti tuh Mas Hastario, akhirnya kemarin saya bilang, "Ya wis lah," gitu kan. Cuman saya tetap, apa namanya, mempersiapkan dengan baik lah gitu ya. Dan kita nggak boleh sombong sih, maksudnya emang tetap walaupun gimana pun kita berusaha. Tapi kalau ngelihat kayak gini, nih pas kita analisa nih kelemahannya ya masih cukupan lah, yang kayak gini sih bisa dilawan lah gitu kan. Kayak ini juga color palette tuh, apa sih, signature color tuh sebenarnya ada apa enggak sih gitu kan. Kan di sini cuman ditulis tuh, ada visualisasi logo gitu kan ya. Di sini kan sebenarnya ada kata-kata. Nah, ini kan sebenarnya halaman 3 itu kan larangan kan. Larangan tuh kan the don'ts gitu. Nah, the don'ts itu kan berarti mestinya, eee, ini aja udah salah sebenarnya gitu kan. Ini secara secara apa ya, secara kalau ini yang ditampilin emang benar semua kayak gini, ini secara sistematika aja udah salah gitu, ya udah salah. Orang nggak ada perintah suruh diperintahin. Pas jadi gini keren nggak? Ya karena ada elemen desain yang kuat di sini, jadinya ya bagus gitu. Cuma ya nggak ada jembernya sama sekali gitu kan, saya bilang. Nah, ketika dia buat di sini tuh juga sebenarnya, karena ngambil-ngambil gambarnya bener dan pinter, ya bagus gitu ya, bagus. Ini bagus. Nah, sayangnya ngapain buat ginian lagi gitu. Padahal masukin aja yang gambar-gambar ini ke dalam brand guideline. Jadi soalnya nggak detail gitu loh. Kalau soal nggak detail gimana kita mau dapetin hasil yang akurat kan gitu. Tapi saya lebih pernah sih parah lagi gitu. Emang itu orangnya yang males bikin soal atau gimana, alhamdulillah habis itu saya nggak pernah nguji barang dia lagi tuh lebih parah. Jadi, silakan kita buat poster, silahkan nanti, tentukan sendiri topiknya gitu. Nah terus parameter, ngitung nilainya itu bagaimana gitu loh, bisa menang bisa kalah gitu. Bikin poster sama bikin kemasan ya, itu di Jakarta Barat tuh pernah saya, kayak begitu nguji gitu, di SMK Telkom saya sebut aja. Itu bukan masalah salah SMK Telkomnya, enggak gitu. Salahnya itu ya kenapa jurinya tuh begitu amat gitu loh yang dipilih, kan saya kan anak baru ya, cuma ditelepon sama salah satu kepala sekolah SMK, karena di Jakarta Barat itu udah ada pemegangnya, ya kita sebut aja Budi Luhur gitu, Universitas Budi Luhur, itu, jurinya ya dosen gitu ya, sama lah selevel gitu kan ya, jagoan dia kali ya, tapi saya tetap melihat dengan kayak begitu ini nggak ada parameter yang jelas gitu loh. Kalau yang di Jakarta di Jawa Tengah itu ada, yaitu ketika anak disuruh milih item yang memang relate dengan apa yang mau kita sampaikan. Jadi misalnya temanya tuh festival tentang temanya tentang, eee,
apa namanya, festival, panen padi gitu kan ya. Nah, panen padi itu nggak mungkin panen padi itu dibikinin, apa namanya, iklan di televisi kan gitu, nggak mungkin gitu. Palingnya spanduk, palingnya poster, palingnya IG post, ya paling ya misalnya kalau mau dibikinin lagi ada maskotnya gitu kan ya, ditaruh di spanduknya gitu kan. Paling ya gitu kan. Nah itu logis gitu kan. Tapi kalau pas di sini ini jadi kesusahan nih. Runutan kebagusannya nggak nemu gitu. Jadi emang naik turun sih bagus gitu. Misalnya ini logonya mungkin pemilihannya bagus. Terus apa yang di sini misalnya salah gitu. Yang di sini misalnya kelihatannya bagus. Yang di sini kelihatannya bagus gitu. Nah, terus pas di modul 3 itu, nah saya lihat dulu ya di modul 3 itu kan dia bikin, display design with new media gitu kan ya. Nah itu terus, nih yang paling bikin ribet nih, jumlah halaman page bebas sesuai kebutuhan, gitu kan ya. Ini yang menurut saya kalau halaman page-nya bebas, nanti ukuran bagus atau jeleknya bagaimana gitu loh. Apakah yang halamannya banyak itu jadi lebih bagus gitu. Nah ini yang sangat merepotkan gitu loh. Padahal di itu aja, di apa namanya, dibilang bahwa, ya semua itu halaman satu begini, halaman 2 gini, halaman 3 ngikut nasional aja deh gitu. Maksudnya, apa, yang di tingkat, apa namanya, provinsi itu tapi emang nggak bisa disalahin sih, Pak. Kayak kadang-kadang di tingkat provinsi tuh beberapa, apa namanya, keinginan tuh pakem tuh mereka udah punya masing-masing gitu. Ya biarin lah gitu, nggak apa-apa. Nanti toh juga, apa namanya, evaluasi lah. Intinya kalau kita emang dari tingkat kabupaten ngikutin soal nasional, alah nggak usah lah, yang ngelawan pasti banyak Pak, gitu. Pasti banyak gitu yang komplain, ini repot gitu ya. Jadi, apa namanya, dengan halamannya itu bebas, ya bebas gimana sih bebas gitu. Konten aplikasinya tuh bebas gimana, kan unsur bebas itu kan unsur yang nentuin berdasarkan, konsep user interface-nya loh, ini susah gitu. Susahnya gimana? Susahnya nentuin untuk ini anak pantasnya menangnya berapa dan kenapa gitu loh. Orang tuh paling enggak tuh misalnya gitu ya, eee, ada minimal atau maksimal berapa gitu loh. Ini kan page bebas gitu kan ya, kan repot gitu kalau kayak begitu kan. Yang menurut saya perlu diiniin lah. Nah ini ya, mmm, nah ini yang karya-karyanya nih masih ada ya, masih ada gitu, eee, unduh dan unggah, unduh, unduh unduh. Ini udah diunduh-unduh ya, karya masuk karya masuk. Nah ini, terusan proses. Nah ini nih, pengumuman, coba deh pengumuman. Nah ini nih kalau mau nih, gitu ya. Ini kan modul-modul terbaiknya nih Anda, bisa download di sini kan gitu, nih masih bisa lah kalau mau ya. Jadi yang ini Mas siapa, Fadra ya, Fedra Ferdian nih kalau nggak salah belajar gitu kan ya. Ini modul 1 masih terbaik, modul 2 terbaik, modul 3 nggak masuk nih gitu, langsung kalah gitu kan ya. Jadi, di sini tuh, membingungkan lah gitu. Nah ini apa nih gitu kan ya nih, coba ini kan masih bisa nih entar kita
Ya. Loh, kok gitu? Cuman ini doang nih. Nah, ini yang juara 3 ya, presentationnya ya. Ini katanya nggak ada gitu. Jadi apa? Modul 4 nggak ada, tapi tuh kan lebih keren kan tuh. Sininya karena udah belajar secara nasional nih jauh lebih keren gitu. Cuman logonya ini yang menurut saya keluar sekali. Nggak masuk logonya gitu loh. Ininya juga masih keren sih itu. Tampilannya tuh. Ini juga stylescape-nya kan nggak disuruh dia juga bikin tuh kan. Ini IG-nya juga keren, bagus gitu kan. Nah, cuma di sini nih kalahnya nih gitu. Cuman bikin 4 habis nggak dikasih tahu gitu kan ya. Cuman bikin 4 deh. Kalau dikasih tahu misalnya suruh bikin 10 ya sama-sama bikin 10 kan gitu. Ini bebas gitu. Repot. Tolong bilang sama seluruh juri-juri gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti tolong jangan kasih kata-kata bebas dong gitu. Jadi berparameter karena nasional tuh semua berparameter gitu. Gitu ya. Nasional tuh udah beberapa tahun berparameter, ada ukuran, ada unsur kepatuhan. Jadi kalau bebas itu unsur patuhnya gimana gitu. Repot gitu ya. Nah, ini kalau nggak salah yang anak yang latihan nih Pak gitu. Kalahnya cuma di modul 4 aja dan ini tuh di apa namanya? Sebentar. Tuh. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Jadi saya sampai aduh kok begitu ya. Jadi semoga nanti ke depan kita bisa lebih lancar. Baik, sekarang gantian. Jadi kita udah bahas nih modul yang Jawa Timur gitu ya. Kita udah lihat hasil-hasil karyanya. Kalau yang juara 2 tuh lupa saya. Siapa namanya tuh? Duh, tutup ya? Oh enggak. Kita save dulu. Nah ini kan juara satunya kan si, nah ini Bahatul Muniroh. Nih. Jadi urutan di bawah bukan urutan pemenang, pusing gitu kan. Nah, kita lihat nih Bahatul nih. Nah ini juga presentation. Nah ini juara 3-nya katanya. Kan ini, waduh, standar banget gitu loh. Udah nggak apa-apa deh. Jadi intinya kalau mau diadu sama yang apa namanya, Dua Pak itu. sama yang lain itu ya agak-agak beda gitu. Gimana? Juara 2 Pak yang itu, Batu. Iya Bahatul juara 2. Oh, yang tadi juara 3 Yasid ya. Oke. Nah, jadi Yasid ke-1 Pak. Yasid Yasid. Yasid juara 1, Bahat. Bahatul juara 2, Fedra juara 3 ya, Pak Andi ya. Nah, itu tuh kalau menurut saya gitu ya. Jadi kenapa misalnya memang jadi begini terus gitulah itu adanya memang masing-masing daerah ya memang punya otonomi sih, nggak bisa saya protes gitu ya. Jadi dengan konsep kayak gini, ini juga saya bingung nih sebenarnya eh bentuknya apa gitu kan ya. Apakah ini bentuknya kayak gunung pasir ataukah saya ngelihatnya dari jauh kayak gigi lagi gitu kan ya. Jadi eh, banyak hal yang sebenarnya perlu di inilah, perlu di apa namanya kita sendirilah yang mengolah gitu ya. Dan kita memang ya sekali lagi tujuan pelatihan ini memang kan untuk membuat orang itu jadi terbuka gitu. Kira-kira sebenarnya siapa yang paling penting ya? Paling penting memang juri lah. Kalau juri seleranya kayak gitu ya harus kita buat menang lah dengan lebih keren lagi. Tapi maksud saya
ada keren universal gitu. Jadi emang keren yang nggak terbantahkan gitu. Dan itu akan membuat Anda tuh jadi stand out gitu. Jadi udah 2 kali itu alhamdulillah bisa ngelawan geng Binusian itu gitu ya. Itu saya merasa bahwa oh berarti dia memang seleranya begitu gitu. Nah, nanti tuh ketika misalnya saya apa apa ya stalking gitu ya. Stalking dari kegiatan mereka pameran apa, hasil muridnya kayak gimana itu yang kayak gitulah yang menurut mereka bagus gitu. Kalau nggak salah kemarin sempat ada link pameran karyanya Binus deh gitu kan ya. Terus tema-temanya tuh kebanyakan emang mereka senangnya dengan yang eco friendly kayak begitu. Nah, itu yang menurut saya ya seperti itulah. Nah, nanti Anda stalking aja Mas Rois itu buatan karyanya kayak gimana. Atau misalnya jurinya juri dari sini gitu ya. Kalau Jawa Tengah misalnya Pak Budi lah. Pak Budi itu seleranya gimana sih? Kan Pak Budi itu adalah apa? Juri dominan lah di Jawa Tengah tuh Pak Budi juri dominan. Nah, dibanding Mas Yo gitu ya, Pak Budi itu juri dominan. Sehingga Pak Budi itu ke kabupaten-kabupaten juga mau dia menjuri gitu. Melatih juga seingat saya sih. Nah, saya berharap bahwa apa? Ini nih gitu ya. Kita buka pemahaman bersama. Urut gitu ya. Apakah saya menyalahkan ketika ini jadi pemenang? Ya sebetulnya enggak. Cuma gitu ya. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana sih menyamakan persepsi sebenarnya yang kenapa dia menang dan faktor apa yang secara nasional itu bisa membuat dia menang. Apakah karena dia itu nggak ngumpulin sesuai arahan, ataukah dia memang ada yang kurang gitu. Kan ada yang namanya markingnya gitu kan ya. Scheme marking. Nah, kalau scheme marking itu udah kita ikutin dan kita patuhi, mestinya udah nggak masalah lagi gitu kan ya. Nah, itu yang saya eh, ada apa ya ragu-ragu gitu. Apakah ini bisa? Tapi ya nggak apa-apa. Di ujungnya kita bertarung secara nasional sih. Cuman tangga kita menuju nasional tuh kalau bisa seragam gitu. Dengan proses yang kayak begitu. Jangan sampai tangga kita menuju nasional itu berbeda, pasti nasional kita pusing sendiri gitu. Dan itu jadi kebahagiaan gitu buat orang lain gitu. Kalau menurut saya sih ngapain ya? Kalau kalau bertarung misalnya kayak kita Mike Tyson, kita bertarung sama anak TK gitu kan nggak seru gitu. Sekali pukulnya tonjok jatuh gitu kan. Tapi kalau misalnya kita seimbang gitu ya, nah itu kan lebih seru pertarungannya, lebih susah gitu. Nah, itu yang sebenarnya kepengen saya dapetin gitu supaya apa? Supaya kompetensi ini merata gitu. Merata dan apa namanya? Kita bisa ngebantuin dengan konsep yang semua orang punya pemahaman yang mirip gitu. Oke ya, kira-kira itu sih. Oh ya, Baha Atu juara 2 Pak. Benar Pak Andik, benar. Terima kasih infonya. Nah, sekarang gantian. Jadi siapa yang mau share, saya akan sudah kasih ruang untuk boleh nge-share. Silakan yang mau dari Mas Rapa kali atau dari siapa? Dari muridnya Pak Andik silakan. Udah bisa di-share waktu dan tempat. Waduh, katanya salah gitu ya. Dipersilahkan gitu ya. Yang mau presentasi dipersilahkan, dipersilahkan. Hmm. Oke, Baik Pak, di sini saya boleh? izin. Oh, boleh, boleh Mas Rapa, silakan. Iya. Ini dari mana Mas? Dari SMK 1 Jetis, Mojokerto. Oh, siapa bakal kepala sekolahnya Mas? Oke, siap, silakan. Nah, ini nih lumayan nih. Boleh, monggo Mas Pak Rapa. Istim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil training LKSN saya. Mm. Ini profil singkat saya. Saya dari SMKN 1 Ngetis Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian pada modul 1 ini ada tugas membuat mind map, mood board, dan juga logo matrix. Jadi, yang pertama ada mind map. Di sini saya memilih topik Nomus, yang kemudian saya temukan ada 3 keyword, yaitu segar, lingkungan, dan keberlanjutan. Kemudian saya buat mood board, ada bentuk-bentuk image, terus ada warna, tipografi, keyword, dan juga ada untuk elemen grafisnya. Kemudian pada logo matrix di sini saya membuat 3x3 logo matrix dan ada modul 2 yaitu logo dan stylescape. Yang pertama ada logo, ini saya memilih dari logo matrix tadi ada 3 logo dan saya pilih yang atas. Ini untuk stylescape-nya. Dan kemudian pada modul 3 adalah landing page design. Ini landing page yang saya buat yaitu pada desktop dan pada mobile. Kemudian pada modul 4 display design with new media, yaitu membuat social media carousel dan story. Di sini saya membuat seperti ini. Kemudian pada modul 5 ada corporate and information design, yaitu membuat brand guideline. Ini pada page 1 sampai 3. Yang page 1 ada sampul depan, kemudian page 2 ada latar belakang, dan page 3 ada penjelasan ruang kosong dan ukuran minimal pada logo. Kemudian di page 4 sampai 6 ini ada page 4 ada larangan dalam penggunaan logo. Kemudian page 5 ada warna yang saya gunakan, ada warna utama dan warna sekunder. Kemudian ada tipografi dan contoh penerapan type hierarkinya. Dan di sini ada page 7 sampai 9. Di page 7 ada elemen grafis dan image style. Di page 8 ada ini penerapan pada media digital. Dan page terakhir, page 9, yaitu sampul belakang. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, ini nih. Oke. Jadi tuntas nih ya. Jadi alhamdulillah dari hasilnya Mas Rafa nanti sebenarnya ini em, apa ya? Udah keren ya, dan yang terpenting tuntas gitu ya. Tuntas itu sangat penting buat saya karena artinya apa? Di sini pesertanya bisa menuntaskan pelatihan, dan saya yakin emang ngikut di sini nih orang-orang pilihan, jadi nggak sembarangan dipilih, udah yang terbaik dari sekolah masing-masing. Dan nanti Mas Rafa ini PR-nya itu adalah eh, harus menghadapi dengan pikiran yang luas ya Mas, untuk pertandingan-pertandingan di level-level berikutnya gitu ya. Jadi wawasannya kudu ombo gitu ya. Jadi mesti lebar gitu. Sehingga ketika nanti kita mulai, lombanya mau kapan katanya Mas Rafa? Kayaknya sekitar akhir Februari ya. Cisue nih. Tak Ya, pikir dekat-dekat inilah, Pak. dekat-dekat ini. Baru pemilu ya Pak ya? Iya kayaknya, Pak. Oh iya wis, nggak apa-apa wis. Terus pokoknya kan ini udah mantap ini gitu ya. Jadi ndeloke wis seneng lah gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya ini bisa ditambahin lagi, yaitu mungkin dengan eh kita nyari kayak, coba balik Pak, balik ke ke mood board gitu, ke mood board. Ki iso mundur kan? Nah iya, terus mood board. Nah, Nah,
ini sebenarnya nanti bentuk moodboardnya bisa dicari yang lebih rapi lagi. Jadi misalnya gini Pak, di beberapa kesempatan gitu ya, tampilan moodboard itu memang kebanyakan dipadu-padukan dengan bentukan-bentukan yang keren. Tapi kamu bisa nyoba misalnya Pak, gayanya Mas Ismail yang tahun 2021 ya, itu kelihatannya cocok dengan gaya kamu. Jadi mungkin elemennya lebih apa namanya, lebih bulat-bulat lagi gitu ya, nggak terlalu panjang kayak gini gitu ya. Jadi lebih bulat, lebih apa, proporsional. Nah terus juga emang perbandingannya itu Mas gitu, itu kalau bisa dari objek, dari apa gitu, itu perbandingannya yang golden ratio aja. Jadi misalnya 2:3 gitu ya. Kalau kayak gini nih, misalnya ini kan 2 gitu ya. Ini mungkin udah banding 3 gitu. Jadi nanti kemungkinan besar bisa enak gitu. Terus eh, orang itu mungkin cenderung kalau misalnya dia dibuat lebih panjang kayak gini, lebih enak kalau dijatohin Mas. Jadi landscape. Jadi kalau ini kan dia potret nih. Jadi kalau dibuat lebih landscape mungkin lebih sinkron sama yang di sininya nih. Jadi ini biru, ini ntar hijau, ini ntar kuning di sebelah sini. Nah, si mbaknya ini nggak apa-apa, dia muncul di atas warna eh, orange gitu. Bagus. Jadi boleh naik ke atas dikit nih. Tinggal ini aja Mas, apa em, focal point dari mood boardnya ini kurang jelas. Misalnya, ini fotonya ini diperbesar lagi, nanti diambil cuman seorangnya aja gitu, di crop gitu ya. Jadi biar lebih ketok ini gitu apa namanya. Terus juga yang ini tuh jadi nggak enak gitu nih, kurang sama gitu ya. Jadi bentuk-bentuknya disamain Mas. Terus kayak potongan ininya ini kurang rapi gitu, potongan gambarnya gitu. Tapi udah bagus nih gitu ya. Hebat juga Mas Rapa ya, luar biasa gitu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, keren banget. Ada lagi yang mau menunjukkan, boleh di stop share Mas Rapa, matur nuwun. Siapa? Anaknya Pandi? Ya, coba Pak, tapi ini masih belum selesai, nanti mohon evaluasinya ya Pak. Oke, siap. Ayo, Farel. Hmm, Farel. Wah, Farel nih. Mana Farel? Oh, ini dia Farel. ZRR. Mas Farel. Tenang Mas Farel, ditungguin kok. Bapak pause dulu ya, biar nggak kelamaan rekamnya. Silakan. Monggo. Dikontrol L Mas, biar keren. Kontrol L. Kalau ini apa sih nih namanya nih? Nah, ya gitu. Oke, sip. Monggo, monggo. Hebat nih Bu Nana nih. Udah sehat, Bu? Aman ya, Bu ya. Monggo, Mas. Suaranya belum keluar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. eh, saya Ya, Suharyal Yusdiardi dari SMKN 1 Trenggalek. weh, Trenggalek. Nih, Tempat yang indah. dari Ada makanan kelas apanya? Pandai waktu itu? ini, dari kelas 11 DKP 3. Kelas 11 ya. Oke. Monggo. Saya di sini mempresentasikan modul 1 aja, Pak. Oh Maaf, ya, nggak masalah. Pokoknya udah masih wis belum digarap. selesai. Belum Hmm. mapping, moodboard, sama logometrik.
Ya. Ini Ya, modul ini moodboard ya. Bit mapping, Pak. mind map, sorry, mind map ya. Oke. Jadi ini udah menggunakan 5W1H, visualnya bagus ya, rapih ya, enak gitu. Terus kemudian pemilihan gambar-gambarnya juga oke. Jadi rupanya terinspirasi dari Mas Surya dan Mbak Asih ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut, saya ini ambil dari moodboard. Nah, Oke. ini, Pak. Ini bagus nih moodboardnya, bagus. Rapi ya. Cuma nanti memang apa ya? Sebenarnya sih dari tampilan gambar-gambarnya udah oke, elemen desainnya juga udah oke. Nah, cuma mungkin nanti itu kalau misalnya kayaknya kayak begini, ini saya jadi ingat si Tegar ya, rapi gitu ya, tampilannya kayak Mas Tegar gitu. Jadi eh, nanti jangan sampai ketika waktunya untuk nambahin elemen atau gimana itu jangan sampai kegaringan kayak Mas Tegar gitu. Jadi ini kan clean gitu kan, gayanya kamu kan clean gitu. Terus sebenarnya Bapak agak keberatan sama yang ininya nih sedikit nih. Jadi musiknya nih Gimana, sejajar Pak? nih gitu. Yang kotak-kotak gambar ini sama tulisan gambarnya sejajar nih. Sebenarnya yang benar tuh begitu. Nah, terus apa? eh, kalau ini emang mau dikeluarin dikit masih nggak apa-apa sih, tapi yang atas mestinya paling bagus tuh yang paling benar sejajar. Biar orang nggak turun lihatnya terus naik lagi gitu. Iya. Tuh mestinya alignmentnya dibenerin yang bagian atas ya. Nah, Iya. udah lanjut. Nah, lanjut, ini Hmm. logo metrik. Oke. Logo metriknya. Ini yang gambar orang stickman tuh apa Mas maksudnya Mas? Untuk pionir itu seorang pelopor atau Hmm. pelopor pendukung. Oh, Ya 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 ya. Masuk 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 juga. Masih boleh lah. Stickman pelopor ya. oke. Oke, sip. Jadinya kayak gimana logonya? Ini, Pak. Hmm. Boleh, 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 boleh. Pemilihan fontnya lumayan bagus, restu buminya nanti mungkin agak gedean dikit. Permasalahannya adalah karena apa? Ini perbedaannya terlalu jomplang ya. Jadi nanti ketika nanti logonya dikecilin, restu buminya tuh udah nggak kebaca gitu kan ya. Jadi tolong Iya, diperhatikan iya, gitu ya. iya. Tapi ini udah oke sih bagus. Terus ada lagi? Sudah, Pak. Oke, sip. Tepuk Sampai tangan buat Mas Farel. Luar biasa gitu ya. Nah ini juga sebenarnya bagus ya. Jadi di Jawa Timur paling nggak udah mulai yang ikut kan jadi rata gitu kan ya. Cuman Mas Farel ini nanti speednya dibenerin Mas gitu ya. Karena ya, memang apa bisa dipastikan kalau yang lombanya tanggal berapa ya Pak Andi? Di Trenggalek. Lombanya tanggal 20 Februari, Pak. 20 Februari. Oke. Peserta udah dapat berapa orang gitu Pak? Udah ini? Ada banyak? Trenggalek ini hanya 4, Pak, untuk desain grafis. Wes menang lah berarti ya. Kata-katanya menang. amin. Insya Allah. Dan mohon doanya. Amin. Insya Allah didoakan. Pokoknya buat semua yang berlomba, terutama yang di sini, semoga menang semuanya. Ini ada yang head to head nggak di kabupatennya? Kan beda-beda kabupaten semua ya. Kalau yang kayak apa? Kayak di Kebumen, nah itu kan banyak tuh dari satu kabupaten Kebumen yang ikut 5 atau 6 gitu kan ya. Nah itu kan udah head to head langsung sama juara nasional. Kalau di sini kan belum ya, masih head to head sama lawan yang masih inilah setingkat kabupaten lah. Kalau misalnya Kebumen tuh kan ikut Pak, ikut, tapi udah head to head sama langsung sama
juara nasional kan jadi nggak enak gitu. Oke, matur nuwun Mas Warel, boleh ditutup. Ya, Ada lagi dari cukup. Mas Angga kali ya, dari Kawung Anten. Mantap nih. Oke, boleh ditutup ya. Mas Angga, gimana? Udah siap? Mas Angga nih bapak apa siswa? Oh ya benar siswa. Gurunya kan Pak itu ya, Wendra ya. Monggo, Mas Angga. Kalau Mas Rafa desain ini dari mana, Mas? Dari Kaunganten Oh, sama Kawung Anten juga. juga. Guru, Ya, guru atau siswa? siswa Oke, udah jadi, Mas. belum Belum, baru sampai mana bikinnya? brand guideline Ya, udah sampai brand guideline, cepet dong berarti. lumayan. Nah, coba Mas dulu deh. Mas Angga mungkin masih persiapan gitu. Coba, nggak usah langsung jadi PowerPoint-nya nggak apa-apa. Bisa ditunjukin per bagian aja gitu. Misalnya dibuka GCR-nya atau dibuka foldernya gitu. Ntar kan bisa dilihat pelan-pelan. Monggo, Mas Rafa. Cilacap nih. Kemarin sekolahnya ikut yang provinsi nggak, Mas Rafa? Rafa Desain? Kemarin kayaknya tidak. Oh, tidak ya. Iya. Kenapa bisa kalah, Mas? Kamu nganten. Kamu nganten juga Oke. bukan, Mas? Iya, Kaunganten. Oke. Apa yang menyebabkan bisa kalah tuh? Waduh, gawat. Monggo, silakan. Mas Rafa Desain atau Mas Angga, Bapak tunggu. Nih di pause dulu. Silakan. Widih. Ini latihan modul 1 yang mid mapping. Mm. Nah, nanti gini Mas, itu untuk yang highlightnya, itu Ya. warnanya boleh dibedain tuh pemilihan apa? Tiga keywordnya itu warnanya dibedain deh, coba biar ada kelihatan kontrasnya dia di situ. Oke, oke, oke. Ini mutednya dapat sih warna-warnanya kekinian. Ya. Cie. Selanjutnya di tugas 2 membuat mood board. Mm-mm. Ini mood boardnya aku buat simpel. Boleh. Nah, Ya, elemen grafisnya daur ulang doang. ya daun urang. Nah, coba diambil dari yang lebih ini lagi, diambil dari yang lebih gambarnya lagi, Mas. Misalnya kayak daun mekar itu bisa diambil jadi ilustrasinya juga sih. Jadi ilustrasinya bisa lebih keren gitu. Kalau Oh, mau daur ulang itu mungkin dipakai sebagai jangan tampilan daur ulangnya kayak gitu, tapi diambil lebih keren lagi. Untuk belajar nggak salah, Mas, tapi untuk lomba itu biasanya juri itu akan menganggap gitu ya, tampilan daur ulang yang tadi itu bisa lebih keren lagi. oh, ya. Mm-mm. Ini yang logo matrix. Aku Mm-mm. bikin gini. Jadi yang dipilih antara 3 ini. Ini apa sih elegan tumbuhan, Ya, elegan sampah. Mana nih gue rada bingung nih. Elegan bumi, elegan ya. kombinasi. Bumi itu kayak lingkungan gitu. Hmm, ya udah buru-buru amat, santai. Dan lagi Ya, ada lagi nggak? Kan ada katanya di modul udah 2 bikin sampai membuat ini yang stylescape-nya logo apa? vektornya. Jadi aku buat vektor Ini dengan bagus gambar sih kayak gini. sebenarnya. Jadi aku pilih yang ini. Hmm, ini bagus juga nih. Apa? Ntar dulu dong, mau tutup aja. Orang belum lihat. Ntar dulu. Ya, sorry, sorry. Ini ya sebenarnya kalau tampilan stroke-nya itu ditampilkan buat yang ke kanan bawah itu juga bisa bagus gitu. Jadi ini kan kelewat tebal stroke-nya yang bawah tuh. Sementara yang Ya. kiri itu dia tipis gitu lucu.
Kayak saya ngeliatnya kayak ada gambar kucing tersenyum gitu ya. Itu di akarnya tuh kayak mulutnya kucing, hidungnya kucing gitu. Nah, tapi ya ini bagus lah gitu. Yang sini juga ini sebenarnya agak ruwet nih, tapi ini dari gambar apa ya? Boleh nggak lihat deh di logo matriknya, apa, sketsa logonya gitu. Sketsa logo Nggih, yang logo matrik ya. Oh ini. iya logo matrik. Ini dari Nah, ceria. oh ini yang dari sini ya, dari sampah sebenarnya. Ini sebenarnya hubungannya sama Ya. sampah apa sih Mas yang ini? Di sini kan terlihat seperti botol plastik itu. Ini Oh es. alah, itu botol plastik. Ya. Oh, duh. Ya 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 ya, ya. Oke oke, sip. Nah, itu coba kalau misalnya dia tuh sebenarnya botol plastik itu sendiri nggak ini sih, nggak apa, Bagus. eh nggak bisa jadi logo gitu. Sayangnya, kalau boleh saya bilang dalam Hmm. kaitan ini, karena yang ditunjukin tuh mesti yang lebih ke buminya gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalkan apa, hmm, itu diambil dari bentuk plastik, emang yang paling aman ngambil logo yang kiri sih. Oke, terus Iya ada sih. lagi nggak stylescape-nya? Jadi nggak Ini stylescape-nya? stylescape-nya udah jadi. Hmm. Stylescape. Coba kecilin, kegedean. Lagi, lagi, Enggak. lagi, lagi, lagi. Kecil lagi. Di zoom, apa namanya? Zoom out, zoom out, zoom Oh out. iya. Ini. Hmm, oke. Masih ini, apa namanya? Coba manfaatkan gitu ya, bentuk-bentuk dari yang ada di bentuk daunnya untuk visualisasi gambar ya. Jadi misalnya gini, itu kan ada 3 ya. Ya. Gimana kalau misalnya 3 itu kamu ambil outline-nya, terus kamu taruh satu gambar di dalamnya. Jadi Oh, apa masking gambarnya itu ngebentuk kayak bagian atasnya ini loh. Ini bagus nih. Atau misalnya kan kamu ngambil bentuk ini Mas, satu daun kayak gini gitu ya. Nah, itu di dalamnya ada gambar apa gitu, itu kayaknya lebih bagus deh. Jadi lebih variatif gitu. Jadi ngambil lengkungan atau frame dari gambarnya tuh nggak kotak-kotak mulu, tapi ngambil kayak yang ada tulisan di logo ini gitu. Kayak bentuk yang ada di logo nih. Jadi misalnya ini kan ada lengkungan yang di atas nih ya. Nah, ini ya. bayangin lengkungan yang di atas tuh dalamnya ada gambar gitu Oh, di logo ya. ya oke oke. Nah, itu kayaknya lebih bagus deh. Terus habis itu yang sosmed. Yang sosmed aku belum. Yang UI UX. Yo X sudah. Hmm. Hmm. Tadi ini udah kerekam kan tapi Mas, Zoom-nya? Udah. Oh ya udah, tinggal minta izin doang Mas, nggak usah cari-cari cara ngerekam yang susah-susah Mas. Ya. Hmm. Ini UX. Nah, Kalau lebih detail bisa buka di sini. ya buka, nggak apa-apa. Wede, wibu juga. Ketawain sama si Angga, ketahuan katanya. Wibu permanen. Mas, ini desainnya, ini nanti Ya, looknya jadi berbeda Mas sama yang di Stylescape. Coba lihat deh Stylescape-nya. Stylescape. Heeh.
lama amat. Nah, itu. Jadi warnanya kelewat tua tuh yang di sana tuh. Iya. Jadi Itu malah beda style. benar, beda style ya. Itu dibenerin tuh, nggak boleh tuh kayak gitu. Salah Oh, ntar. Jadi dominannya warnanya tuh nanti yaitu biru, hijau, sama warna orange ini. Itu ketika tadi buat apa namanya? Buat di sana tuh oke. kelihatan berbeda itu. Oh iya. Iya kan? Coba Eh, tempelin deh warna-warnanya, taruh di sini. Yang hijau, orange, sama biru itu. Nanti baru dipakai warnanya, dirubah di situ. Kalau mau digradasi warna kayak gini, ini birunya jangan biru gelap kayak gini, tapi biru yang lebih cerah sedikit gitu. oke oke. Mm-mm. Ini Oke yang ya, mantap. dulu. Brand guideline-nya udah, brand guideline. Brand kue telanjang lagi bikin. Lagi bikin. Ya udah coba lihat-lihat yang baru separuh. Jadi ini kan yang panjang ya, nih sama nih. Nanti diperbaiki juga sama interface-nya. Wah, ini juga beda stylenya. Ya beda style lagi. Ya. Coba Mas, itemnya dibuang deh itemnya. Pengen lihat Bapak. Coba-coba. Nah, ini sebenarnya lebih enak, Mas. Kayak Oh, gini. Itu lebih bersih gitu. ya. Lebih clean. Yang di kiri juga coba item-itemnya dibuang deh. Yang paling kiri. Saya lihat lagi. Nah, ini lebih mantesin, lebih Oh, mantesin. Tinggal yang kurang di sini, misalnya elemen desain oke. yang kecil-kecil. Hmm. Elemen Hmm. desainnya tuh misalnya kayak keterangan ini halaman apa, ini halaman berapa, ya kayak punya Mas Surya tuh. Jadi ada small detailnya dikit di sini nih. Misalnya ini halaman 02, terus kemudian ada misalnya keterangan tentang ini latar belakang, terus ada kayak apa header footer gitu ya. Nah ini coba deh Mas, ini coba deh. Saya penasaran kalau misalnya ini ya background warna hitam ini diganti sama warna hijau yang dari itu masuk nggak sih? Nah ini masih enak kan sebenarnya. Itu Iya sih. ganti deh sama hitam deh. Itu masih masuk tuh kan gitu, masih masih enak gitu. Ini kan malah lebih lebih masuk gitu ya tonnya ya. Hmm. Oke. Nah gitu. Oke oke. Ya, sip. Oke oke. Tolong dibenerin ya. Jadi Ya. jangan bikin panduan terus panduan yang nggak dipakai gitu. Jauh gitu kan itu ya. Oke, terima kasih Mas Rafa Desain. Boleh Oke. di stop share. Berikutnya Mas Angga ya, udah siap ya? Oke, siap. Dari Kawung Anten. Cek 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 Wah, sound. Apakah sudah masuk? masuk. Oke. Perkenalkan, nama saya Angga Piran Pratama. Saya seorang siswa di SMK Negeri Kawanganten dan seorang freelance designer. Waduh, mantap. Jadi di sini saya sudah mengerjakan modul 1, 2, dan 3. Nah, ini berikut Ya. ini adalah presentasi dari saya. Mm-mm. Oke. Di modul 1 saya sudah mengerjakan mind map. Nah, ini dia mind map yang sudah saya buat. Di sini saya menemukan 3 kata kunci, yaitu ada Diklik perubahan, dulu, coba diklik, diklik. Nggak kelihatan. kelihatan ya? Ini mungkin di share-nya Internet Explorer-nya doang nih, bukan layar nih. Jadinya nggak keluar. Di stop share dulu, share-nya screen Mas. Coba.
Jadi pas diklik tuh nggak kelihatan gambar besarnya, jadi kecil aja gitu gambarnya. Di stop share, Bapak bantu. Siap, terima kasih, Pak Wendra. Coba di share tapi screen yang paling pojok kiri. Jadi nanti kalau mau diklik apa gitu keluar nanti semuanya. Ya, nah ini kayaknya share screen. Nah, coba sekarang diklik, double klik. Nah, kan muncul tuh. Oke, siap. Nah, Oke, ini presentasi dari saya ya. Yang pertama saya membuat mind map. Nah, mind map yang sudah saya buat yaitu ini. Nah, di sini di mind map ini saya menemukan 3 kata kunci, yaitu ada perubahan, ramah, dan hati. Nah, ini dia kata kunci yang sudah saya temukan. Nah, selanjutnya untuk tugas kedua yaitu membuat mood board. Nah, mood board yang saya sudah buat, ini adalah mood board yang sudah saya buat. Nah, di sini saya menambahkan sedikit elemen, sedikit teks yang saya ambil dari appendix, dan di sini saya menambahkan sedikit detail kecil. Contohnya seperti ini. Nah, lalu saya tunggu, ini mau dikasih tahu dulu. Jadi gini ya, ini sebenarnya yang kurang itu ininya Mas, proximity-nya gitu loh. Jadi Mas ini menempatkan elemen warna itu di 3 tempat yang berbeda gitu. ya Mestinya betul. dia berjejer aja jadi 2 atau jadi 1 di sini nih di pojok kiri atas nih gitu. Yang lain nggak apa-apa diambil untuk gambar gitu. Nah terus yang saya bingung ini warna ungu tuh dapatnya dari mana ya Mas? Oh iya, sebelumnya mohon maaf. Warna ungu saya dapatkan eh, color dari color palette. Saya apa ya? Menggunakan eyedrop tool, lalu apa gimana sebentar. Iya ya. Saya Enggak mengambil dari warna mana ini gitu? dari foto, Dari fotonya dari yang mana sih? foto, Saya tuh dari bingung aset yang sampai sudah disediakan. ada ungu sih. Saya tuh pengen tahu dari mana dia itu datangnya ungu. Karena ungu itu dominan sekali tapi sebenarnya enggak dari gambar ya Mas ya berarti kan ya. Betul. Hmm, Bentar, nomor soal 1 kali ya. Nah itu sip. nah, Yang mana saya sih menemukan ungunya? warna ungunya dari sini. Oh, dari situ. Betul. Coba yang lain lagi. Mas, saya boleh saran dikit ya. Kalau Boleh? bisa, jangan pakai ungu. Ini subjektif sih sebenarnya. Cuman subjektifnya gini. Memang ada warna ungu, tapi dalam dalam bunga juga ada sih bunga warna ungu gitu. Cuma kalau bisa gitu ya, itu dia jangan dominan gitu. Jadi kalau misalnya mau background-background kayak gini nih, ini masih ada file ininya nggak Mas? File ilustratornya. Masih. Nah, coba kita lihat deh. Ini. Nah, coba sekarang background ungu yang di sini nih, yang popin, di belakang popin, itu pakai warna biru, Mas. Warna biru yang paling atas. Nggak boleh pakai itu, maksudnya pakai color picker dong. Oh, Nah, jadi diklik dulu, terus pakai color picker nih yang ini. Nah, ini. Klik yang biru nih, Mas. Yang biru di sini nih. Biru dari warnanya aja, Mas. Biru dari warna. Kan yang ada ini. tuh yang, nah ya. Oh ya. Nah, terus balikin deh background ibu Mbak ini juga ungu gitu. Nah, itu lebih ini Mas, lebih apa namanya? Lebih pembaharuan. Terus sekarang coba misalnya gini. Ini yang gambar yang itu Mas paling pojok kanan itu digeser dulu deh, pindahin dulu misalnya. Ini. Yang Heeh. ini. Ya, pindahin keluar kanvas dulu. Geser. Sekalian dua-duanya. Lagi. Nah, oke. Itu di delete coba. Bagaimana?
delete. delete. Lagi Gambarnya lagi atau semuanya. semuanya? Bukan yang di bawahnya aja, yang kotak ungu itu. Nah, ya di delete itu. Nah, sekarang coba Mas, ini yang warna ungu, jadi palet warna ungu sama palet warna biru pindahin ke kanan gitu. Semuanya, ya pindahin ke kanan, ntar ukurannya samain ya, gitu ya. Ya. Kan nggak sama tuh. Oke. Sama yang ungu juga gitu. Di grup aja dulu. Nah, ya. Tinggalan nggak tuh hurufnya? Oh, enggak. Oke. Ya, bukan. Itu biarin aja. Leave as it is. Itu nggak apa-apa. Sekarang yang biru di pojok kanan atas. Nah, tarik di tengah. Dia tuh hilang tuh. Teksnya ntar tambahin ya. Ya. Tarik di tengah-tengah. Di antara ungu dan merah. Di antara ungu dan merah. Si biru itu nyelip. Dan disamain ukurannya, Mas. Jadi yang ini nih. Ini hang ya? Atau putus? Tes. Testing. Yang lain bisa dengar suara saya? Pandi atau Bisa, siapa? Pak. Saya Bisa, dengar. Pak. Akunnya nge-lag itu. Nah, iya gitu, benar. Nah, itu udah oke tuh sekarang. Misal gitu ya. Ketiga warna ini dia mau dijadiin keyword. Sebenarnya digeser ke kiri aja masih bagus kali. Coba deh. Ini yang 3 warna ini digeser di bawah nih, Mas. Jadi kan ada tulisan perubahan, hati, itu sama ungu-ungunya geser ke kiri gitu. Disamain di bawah apa namanya, di bawah gambar gitu. Ya itu semua, sama kotak-kotaknya juga ikut. Nah ya gitu benar. Nah itu lebih rapi tuh. Nah tapi ukurannya disamain ya, kan kelihatan tuh. Jadi ini yang bikin gak enak tuh karena ada beberapa ukuran yang nggak sama gitu. Jadi nggak enak. Oke, siap. Nah terus kalau misalnya emang udah gitu ya dan dirasa ini agak kebanyakan, sebenarnya yang 3 tadi tuh warna paletnya tuh boleh turun tuh Mas. Boleh turun bertiga ke bawah. Tapi nanti ukurannya samain ya. Itu kan masih Ya, benjol-benjol tuh. Masih nggak sama. Nah gitu ya. Nanti sejajarin sama si mbaknya gitu. Nah ini lebih rapi gitu kan ya. Nanti disejajarin ya. Nah nanti siap. atasnya silakan dimasukin foto-foto yang lain gitu. Yang ini dihapus nih. Yang ungu yang ini. Nah nanti silakan masukin foto yang lain boleh gitu. Oke, siap. Nah gitu ya. Tuh, jadi ada pembagian informasi di sini Mas gitu. Jadi ketika kita ketika kita istilahnya apa namanya membuat tampilannya kayak begini, nah ini udah sebenarnya membuat strukturnya tuh ada. Jadi warna kumpul sama warna, teks kumpul sama teks gitu. Jangan teks kumpul sama warna. Bahkan nih kalau menurut saya ini warna yang kecil ini nih yang di bawah tulisan Popin tuh hilangin aja Mas. Siap. Diganti sama apa gitu nanti itu. Oh iya. Oke. Delete deh. Nanti diganti misalnya. Nah, kan agak sedikit ada napas gitu, Mas. Iya. Nah, itu boleh gitu. 3 di belakang. Ya, terusin ya. Nanti kira-kira kayak begitu deh biar ada napas sedikit. Biar nggak terlalu berantakan gitu Siap. ininya. Udah, terus ke mana lagi tadi? Oke, lanjut. Selanjutnya saya membuat Nah, sebentar. Jadi nanti logo vektor. Selanjutnya saya membuat logo metrik. mm, jadi nanti warna-warna itu boleh, tapi syaratnya ungunya jangan kelewat dominan gitu ya. Ya, coba yang logo matriknya. Oke, baik. Jadi di sini saya membuat
15 buah logo metrik dari keyword yang sudah saya dapatkan, yaitu perubahan, hati, dan ramah. Di sini ramah saya representasikan dengan senyuman. Jadi di sini ada Sip. seperti senyuman seperti itu. Boleh. Nah, terus di sini seperti ada tangan yang bergandeng. Terus Nah, di sini sip. ada simbol love. Di sini juga Boleh. ada simbol seperti love. Nah, di sini Oke, hati logo. juga Ini bagus. saya masukkan dengan simbol love, dan ini Wih, ada simbol orang yang sedang bisa direpresentasikan dengan huruf N atau simbol orang yang sedang berpelukan. Jadi itu widih, bagus. Ini jadi itu huruf N ya, merepresentasikan kasih sayang, hati yang kasih sayang seperti itu. Mas sudah punya pacar, Mas? Belum. Kayaknya kasih sayang mulu nih dari tadi nih. Nggak, bagus nih, bagus. Jadi idenya bagus ya, terus tampilannya juga keren gitu. Jadi tinggal nanti bersaing sama Cilacap ya, yang adil gitu ya. Nanti titip omongan sama Pak Juri, Mbok Yao gitu. Jangan dikasih soal yang kayak gitu-gitu mulu gitu ya. Kasihlah kami soal yang istilahnya sesuai sama standar LKS gitu, nasional gitu ya. Walaupun cuma sehari, ini bikin kayak ginian sehari selesai, Mas. Nanti yang modul keduanya Stylescape sama sosial media aja udah gitu. Siap. Mantep gitu. Oke, mantep nih, Mas. Lanjut. Tadi udah bikin apa lagi? Selanjutnya saya membuat logo vektornya. Ini Hmm? adalah logo vektor yang sudah saya buat. Saya Nah, memilih 3 logo yang saya pilih dari logo vektor sebelumnya. Ini 3 logo yang saya pilih. Nah, untuk logo utama saya akan memilih logo yang ini, yang seperti orang berpeluk gitu. oke, sip, boleh. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya saya membuat tampilan untuk Stylescape-nya ya. stylescapes-nya sudah tadi. Udah. Nah, Ini akan tampilkan lagi stylescapes. Nah, di sini saya membuat stylescape dan saya juga membuat tambahan maskot di sini. ya. Oke. Dan saya Fans banget membuat sama karyanya Mbak Asih nih berarti. dan saya membuat pattern yang saya tambahkan untuk background di sini. Boleh. Nanti dibalik Mas ya. Jadi jangan dominan warna ungu, tapi dominan warna yang kiri nih. Yang ini sama yang orange-nya tuh dimasukin juga gitu. Jadi warna ungu nanti minor aja, minor gitu. Di elemen masih nggak apa-apa. Tapi ketika jadi background kayak gini, ini sebaiknya warnanya lebih hijau aja. Jangan terlalu banyak ungu gitu. Kenapa Oke. sih agak ini sama warna ungu gitu ya. Jadi ini yang bilang, pokoknya ada salah satu mentor saya deh. Waktu lagi training on trainer di cafe, bareng sama Rois juga waktu itu. Di sana tuh saya dibilangin gitu, kalau ngedesain pakai warna ungu itu dia frekuensi warnanya tuh paling rendah, sehingga dia tuh less atraktif gitu. Jadi nggak menarik perhatian kalau orang yang pakai baju warna ungu tuh. Atau warna ungu tuh kurang menarik perhatian kalau misalnya untuk logo sebuah merek gitu. Nah, pakai yang warna yang frekuensinya lebih tinggi gitu loh. Dan itu emang udah apa namanya sunatullah gitu kali ya, sehingga ibu-ibu yang misalnya suaminya sudah wafat itu cenderung pakai warna ungu gitu kan ya. Nah itu apa namanya kalau bisa gitu nanti kurangin warna ungunya gitu. Lebih dominanin warna merah sama warna birunya gitu ya. Oke, Oke, baik. lanjut Mas, mantap nih mantap. Oke, lanjut. Selanjutnya saya mengerjakan modul 3, yaitu membuat landing page dari desktop dan mobile. Di sini saya membuat dua tipe, yaitu tipe white mode dan dark mode. Berikut ini saya akan tampilkan. Nanti akan saya preview juga di Figma-nya. Yang ini aja, yang dark mode nggak usah deh. Oh iya. Emang diminta dark mode enggak kan nih? Nggak usah deh. Ini aja udah bagus nih. Ini lewatnya udah bagus.
Yang dark mode saya ngelihat dari jauh aja udah males gitu yang dark mode-nya ini. Yang ini udah oke nih. Bagus. Nah, ini kan enak. Wah, seru nih. Seru ini pokoknya Cilacap nih. Ini tampilan yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan Nah, ini. horizontal scrolling Ya, untuk ya, ya. menampilkan data lebih banyak. Ini kemarin diajarin sama Mas Surya juga nggak sih horizontal scrolling? Lalu selanjutnya ini saya menggunakan kata-kata dari appendix semua, jadi tidak ada kata tambahan yang saya Bagus. tambahkan di sini. Harus seperti itu memang. Ya. Nah, ini Terus, ya. Nih jangan ungu deh gitu kan. Yang pakai warna yang merah atau apa gitu. Jangan ungu gitu ya. Pakai warna salah satu dari sini atau dari situ pokoknya. Yang merah lebih bagus gitu. Ungunya tuh buat accentuate aja gitu. Dark mode-nya juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ya udah yang tadi aja lebih bagus gitu. Oke, siap. Oke lah. Sip. Lalu untuk tampilan mobile, ini saya membuat tampilan mobilenya seperti ini. Jadi masih Sama. mirip-mirip. Bisa scroll juga ya? Bisa. Sama diklik data-datanya. Gitu. Oke, sip. Mantap nih, mantap. Terakhir, brand guideline berarti. Oh ya, untuk brand guideline saya sudah membuat, tapi karena belum selesai sepenuhnya, jadi masih banyak yang kurang. Nggak apa-apa, coba lihat aja di AI-nya gitu. Namanya juga belajar. Betul. Ini untuk sampul depannya di sini masih dominan warna ungu, mohon maaf. Karena dari awal memang dominan warna ungu. Di sini saya membuat cover depannya, terus di sini saya membuat ruang kosong untuk logo dan ukuran minimal digital dan cetak. Tapi di sini mohon maaf masih lorem ipsum karena waktunya mepet. Soalnya ya itu deh saya masih belum. Tapi kan tahu kan ngambilnya dari mana kan? Keterangan ini kan? Iya, Ngambilnya dari soal yang punya Mas Surya ya, yang tahun 2022 yang tentang brand guideline. Jadi betul. nanti keterangannya itu aja nanti diganti nama logonya misalnya Viva diganti sama Nomus gitu ya. Ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Oh, Terus ini ini kesalahan. larangan dalam penggunaan logo, dilarang ngepres logo atau melebarkan logo. Itu aja sih larangannya. Ya. Karena kalau dikecilkan dimensinya kayak dipaksa gitu, kesannya kurang bagus gitu. Ya, oke, sip. Untuk warna ini saya sudah buat. Tapi ini masih sederhana sekali karena belum jadi. Ya, nanti dirapin ya. Ini masih banyak yang bisa di-expand lagi lah di Ya. eskalasi. Oke, sip. Mantap. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Mungkin Sosial itu media, aja. belum ya? Mungkin Tinggal sosmed yang belum ya? sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Enggak. Ada lagi? Mungkin muridnya Pak Rahmat atau muridnya siapa lagi ya? Kalau dari Mojokerto cuma satu aja, Bu Nana. Dari Jetis. Iya, Pak. Iya. Oh. Bagi persiapan ya, berarti ya. Oke. Nah. Bu Elpa, kalau Bu Elpa muridnya ada? Belum ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau presentasi? Ya, oke. Jadi kalau memang nggak ada, ya mungkin karena ini hari Jumat juga, di beberapa tempat mungkin juga udah mau siap-siap berangkat Jumatan gitu ya. Saya berterima kasih banget ya atas apa yang sudah di-share hari ini. Dan juga kita ngerasa bahwa apa yang dijalani ini alhamdulillah udah bisa dikerjakan dengan lumayan baik lah ya. Ada yang malah udah selesai semua, ada yang selesai 90%. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi saya ngerasa bahwa semua ini adalah proses dari belajar Ananda semua yang luar biasa bagus gitu. Saya ngerasa
emang apa namanya, sebentar ya. Oke, ada interrupt sebentar. Nah, jadi kita udah lihat nih gitu, menyaksikan bahwa, yang dari setiap sekolah lain murid-muridnya itu adalah punya kemampuan gitu. Jadi, eee, nanti misalkan memang apa, penasaran gitu dan kepengen lihat lagi, kalau misalkan apanya cukup ya, kuotanya cukup karena saya cuman 100 ya, karena nggak nambah lagi, untuk yang, Zoom-nya. Mudah-mudahan nanti masih bisa ikut. Jadi kalau misalnya nanti udah kelar di sini ya silakan gabung lagi ke grup utama aja, nggak apa-apa gitu. Misalnya emang masih bisa masuk ya syukur gitu. Tapi saya sih berharap misalnya apa, udah ikut ini, terus ikut lagi, ya tambah jago lah gitu, atau misalkan emang pada saat lomba, ya sudah, emang lagi lomba gitu. Nah, jadi mudah-mudahan sih apa yang menjadi bekal sekarang ini bisa dipakailah untuk ke depannya, dan kalau mau konsultasi karya atau apa, itu silakan. Nah, khusus buat yang, siswa itu wajib ya hukumnya untuk ngumpulin, tugas. Kalau Pak Guru sih, nggak usah gitu ya. Kalau mau ngerjain syukur gitu ya, mau ngetes apa, uji coba ilmu gitu ya silakan gitu, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa gitu. Suara saya nggak keluar. Tes tes. Suara saya nggak keluar? Keluar, Pak. Oh keluar ya? Oh, oke oke. Iya 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 iya. Nah, mmm, oh maksudnya Bu Nana suaranya lagi nggak bisa keluar, ya nggak apa-apa. Ya baik kalau gitu, kita akhiri ya. Saya, bersyukur sekali bisa ketemu dengan, eee, ananda semua yang ternyata itu ya, begitu dilatih sedikit tuh udah langsung jelas arahnya gitu ya. Kayak Mas, siapa, Angga gitu ya, Mas Farel gitu, kemudian Mas Rapa itu oke gitu. Nah kalau Bu Elpa misalnya emang ada muridnya mau di-review, ya silakan gitu. Saya sih, masih terbuka aja gitu, asal nggak apa namanya, sabar-sabar gitu karena ada banyak kesibukan ya mungkin agak lambat responnya. Baik, Bapak dan Ibu, sekian terima kasih kita akhiri sesi 5 ini. Nanti tentunya, videonya bisa di, tunggu gitu ya, saya upload dulu. Mudah-mudahan dengan apa yang udah kita kerjakan ini jadi barokah dan amal jariah buat Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon dukungan kepada Bapak dan Ibu agar mohon jika memang menjadi penjab gitu ya, itu agar soalnya itu diarahkan gitu. Jadi jurinya diarahkan gitu supaya pakai soal nasional. Misalkan 1 hari saya pesen, itu yang penting modul 1 jangan hilang. Nanti siangnya itu silakan kerjain, bikin logo, stylescape, sama 1 aja aplikasi sosial medianya. Misalnya Instagram Post atau Instagram, apa namanya, Instagram karusel kayak gitu tuh silakan. Misalnya emang nggak sampai 2 hari gitu ya, kalau 2 hari, itu ditambah sama Canva-nya sekalian gitu loh. Nggak apa-apa, misalkan emang ada perkomplainan itu Bapak dan Ibu kan punya link-nya gitu kan ya, Bapak dan Ibu kan punya link-nya. Itu Bapak dan Ibu bagi-bagi aja. Nih kemarin saya ikut sama Pak Toto nih, ada anak yang juara SMK LKS itu, mereka, ikutan ngisi, ini link-nya, silakan bagiin Bapak dan Ibu, nggak apa-apa. Jadi kita semua dapat gitu, kita semua dapat, terbuka akses gitu kan ya, sehingga, dengan udah pelatihan silakan mau disebarluaskan ke mana tuh silakan ya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin saya sekali lagi mohon maaf kalau yang percepatan ini nggak banyak mengundang bintang-bintang gitu ya, karena memang apa, janjiannya adalah di tanggal 19 sampai 23, ya semoga dengan apa yang kita sampaikan ini, insya Allah bisa bermanfaat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin.
segera akan saya end ya. Makasih semuanya Bapak dan Ibu dan Anda semua. Sukses ke depannya. Sampai ketemu di tingkat provinsi dan nasional insya Allah ya semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Amin.